Selamat pagi sahabat Kementerian Hukum Jawa Tengah, kembali lagi di dalam podcast Cangkir, podcast bincang dan berpikir. Bersama saya, Nicholas Oscar Nugroho Prabowo, penyuluh hukum ahli pertama di kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Dan pada hari ini, membersamai saya, seorang penyuluh hukum madya, termasuk penyuluh hukum yang sangat cantik. Yeah. Wow. Ibu Lili Nur Halimah, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Oscar. Sehat-sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, pada hari ini Bu, saya mau mengajak Bu Lilin untuk berbincang-bincang dan juga sedikit berpikir. Karena kita sudah lama Bu nggak berbincang-bincang. Jadi saya mau mengajak Bu Lilin berbincang-bincang pada hari ini, membicarakan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Yang marak ya sekarang. Baru marak sekali Bu. Jadi ceritanya itu kemarin saya sedang scroll-scroll Instagram Ibu. Saya baru melihat di media sosial, di berita, di YouTube. Itu banyak sekali Bu. Kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Baik itu di sekolahan, baik itu di jalan, bahkan ada yang menimpa salah satu selebriti seperti itu. Oh, anak selebriti tepatnya. Anak selebriti lebih tepatnya. Ini dengan inisial VB dan L. Iya. Itu tahu ya? Iya, itu dapat atensi dari masyarakat loh. Masyarakat itu kayaknya membicarakan kasus itu semuanya gitu. Betul. Padahal di luar sana itu banyak sekali kasus-kasus yang seperti dialami oleh F sama L itu. Betul Ibu, itu karena kemarin waktu saya ke Lapas dan Rutan di tahun lalu, itu ketika saya mewawancarai penerima bantuan hukum, ternyata banyak sekali Bu yang kasusnya serupa, cuma tidak terblow up di media sosial. Oh iya betul. Ya karena ya mereka masyarakat yang tidak mampu. Jadi salah satu kasusnya tuh ini Bu, ada sepasang remaja, yang satu berumur 19 tahun, ini laki-lakinya, sudah kelas 3 SMA, dan yang perempuan itu baru masuk SMA itu berumur 17 tahun. Nah, mereka akhirnya menjalin hubungan romansa seperti itu. Berpacaran ya lebih tepatnya dan lalu mereka terjerumus ke pergaulan yang bebas seperti itu, yang mana itu juga menjadi concern penting bagi kita ya Bu ya. Iya, di generasi itu harus muda kita sekarang. edukasi. Kita perlu edukasi Bu. Nah, ketika mereka berpacaran ini mereka melakukan hubungan seksual di luar pernikahan tentunya. Nah, dan lalu orang tua dari perempuan itu ternyata melaporkan ke kepolisian itu. Iya. Jadi akhirnya yang laki-laki ditahan. Nah, waktu saya wawancara, akhirnya yang laki-laki tadi menyampaikan ke saya, kok saya ditahan, kan hubungannya karena suka sama suka gitu. Kan tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur kekerasan. Nah, itu yang menurut saya akhirnya perlu kita edukasi masyarakat. Iya. Kenapa sih kok hubungan seksual di bawah umur tuh tetap bisa ditahan? Iya. Nah, ini pasti juga sahabat-sahabat Kementerian Hukum Jawa Tengah banyak yang belum tahu terkait itu. Jadi mari kita dengarkan nih. Kami mengundang Ibu Lilin untuk menjelaskan sebenarnya gimana sih Bu ini terkait kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini seperti apa? Ya, baik, sebelum saya menjelaskan terkait kekerasan seksual di bawah umur, itu perlu kita rangkum dulu Mas, definisi anak ya. Di bawah umur itu kan berarti masih anak-anak kan? Iya, nah, kategori anak itu usia berapa sampai berapa sih kan gitu ya pertanyaannya ya gitu. Tetapi untuk kategori atau kategori anak atau definisi anak itu tidak ada satu undang-undang yang sama. Masing-masing itu berbeda. Salah satu contohnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak itu menyatakan bahwa yang disebut dengan anak itu adalah usia 0 sampai 18 tahun. 0 sampai 18 tahun. Okay. Tetapi di Dukcapil ya itu 17 tahun. Definisinya apa? Ketika anak usia 17 tahun sudah mendapatkan SIM, sudah mendapatkan KTP. Artinya kalau sudah mendapatkan KTP berarti mempunyai hak suara. Betul, sudah cakap hukum. Okay. Nah, di situ. Berarti kan 17 tahun ya versinya Dukcapil. Nah, ada versi dari Undang-Undang Perkawinan. Yang sekarang itu ada perubahan terkait dengan batas syarat usia menikah itu 19 tahun. Artinya di dalam Undang-Undang Perkawinan itu kategori dikatakan sebagai dewasa itu 19 tahun. Itu untuk
syarat menikah baik laki-laki maupun perempuan, Mas Oscar. Karena ketika sudah menikah sudah dianggap dewasa kan seperti itu. Dianggap dewasa. Berarti itu 19 tahun ya Bu ya? 19 tahun untuk undang-undang perkawinan. Tetapi dalam hal ini karena kita membicarakan tentang tindak pidana kekerasan seksual, berarti 18 tahun ya? 18 tahun. Di bawah 18 tahun itu kategori anak. Memang benar yang tadi disampaikan Mas Oscar bahwa di rutan ya ada tahanan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual ya itu masuknya karena yang melapor oleh melaporkan korbannya sebagai anak itu orang tuanya. Nah itu memang benar Mas bisa ditahan. Bisa. Karena diatur dalam undang-undang perlindungan anak, dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang sebentar lagi tahun 2026 itu akan diberlakukan. Suka nggak suka itu sudah disahkan dan akan diberlakukan tahun 2026 mendatang. Nah itu juga jelas-jelas menyebutkan di pasal 473 itu bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak itu kategorinya adalah pemerkosaan dan itu tindak pidana walaupun dilakukan suka sama suka. Itu jelas ya Bu? Jelas. Nah itu yang sahabat-sahabat mungkin banyak yang belum tahu ya bahwa dikiranya ini khususnya bagi muda-mudi nih ya Bu ya. Dikiranya karena ini suka pacaran, sama suka, tidak ada yang menolak, tidak ada paksaan, aman-aman aja. Ternyata ada itu diancam pidana. Ada di dalam KUHP Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang lebih spesifik lagi. Ya Bu ya. Nah jadi, mulai sekarang berarti sudahlah, jangan berlebihan ya, jangan enaknya aja. Ada konsekuensinya. Ancaman hukumannya sangat tinggi Mas Oscar. Nah itu dia Bu, yang mau saya tanyakan itu. Ini kan ada ancaman hukumannya. Itu berapa lama sih Bu? Apakah 3 tahun, 4 tahun? Ancaman hukumannya di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu bisa dari 3 tahun, 5 tahun, bahkan bisa 12 tahun sampai 15 tahun apabila yang menjadi korban ini yang tindak pidana kekerasan seksual ya, yang menjadi korban adalah anak di bawah umur dan disabilitas. Itu ada tambahan pidananya. Sampai 15 tahun Ibu? Iya. Itu kalau korbannya di bawah umur. Iya. Luar biasa. Itu 15 tahun itu setengah umur. Kayak hampir 30. Masih muda ya Mas Oscar. Ya sudah, ya daripada gitu. Saya. Oh iya. Nah itu 15 tahun itu kan sudah sangat tinggi ya Bu ya. Iya. Tetapi tidak hanya itu ya Bu ya kalau saya baca. Itu. Ada apa lagi nih Bu tanggung jawabnya? Tanggung jawab dari pelaku adalah membayar restitusi. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu ada pembayaran restitusi dan pembayaran restitusi itu adalah kewajiban. Restitusi adalah hak dari korban sebagai bentuk kompensasi pelaku terhadap korban. Itu kalau misal sudah membayar restitusi, apakah pidananya hilang? Tidak. Oh tidak? Karena itu dan. Itu dan ya Bu ya? Bukan substitusi, tapi itu dan. Berarti keduanya harus dilakukan. Iya. Pelaku tindak pidana pelecehan seksual itu di samping mendapatkan hukuman pidana penjara, juga harus kewajiban membayar restitusi. Wah, berat ya Bu ya? Berat sekali. Ancamannya sangat restitusi. Berat. Tetapi menurut saya itu wajar sih Bu, karena memang ketika tindak pidana kekerasan seksual ini dilakukan terhadap anak itu kan sebenarnya merusak banyak hal ya Bu. Betul. Masa depannya, belum secara fisik, belum secara mental, trauma. Jadi memang ancamannya sangat berat, itu menurut saya sepadan dengan apa yang dialami oleh korban. Begitu. Asal harus speak up Mas. Harus speak up. Nah, terkait itu Ibu, jadi kan banyak ya Bu ya yang merasa, aduh saya mau melapor tetapi nanti takut malah diolok-olok atau aibnya menjadi terbongkar seperti itu karena melapor. Nah, apakah yang melapor ini sebenarnya bisa orang lain Bu? Misal saya temannya atau masyarakat itu melaporkan, itu bisa atau harus korbannya sendiri Bu? Nah, dalam Undang-Undang TPSA sekali lagi ya, tindak pidana kekerasan seksual itu diatur bahwa deliknya itu delik aduan, Mas Oscar. Tapi ada keluasan terhadap yang menjadi korban itu seorang anak atau orang dewasa. Akan tetapi kalau korbannya itu
disabilitas itu menjadi delik biasa. Oh, ini mungkin sebagai informasi ya. Jadi kalau delik aduan itu yang bisa melapor itu hanya korbannya sendiri. Ya. Jadi tidak bisa ya Bu ya masyarakat secara umum melaporkan. Cuma memang ada perluasan. Jadi orang tua ketika di dalam tindak pidana kekerasan seksual itu ada perluasan, orang tua bisa ikut melapor. Betul. Gitu ya. Cuma tadi dapat tambahan kalau disabilitas itu menjadi delik biasa. Artinya kita masyarakat juga bisa ikut melaporkan seperti itu ya Bu. Harus malah. Harus untuk apa? melaporkan. Untuk memotong rantai perilaku tindak pidana kekerasan seksual, Mas. Kalau nggak ada speak up, kalau nggak ada laporan, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu akan menjadi buku saja dan hukum tidak akan berjalan. Kan seperti itu, benar nggak, Mas? Betul, karena itu kayak delik aduan itu tidak bisa diproses kalau tidak diadukan. Jadi makanya ada perluasan, orang tua boleh melaporkan. Tidak hanya korban langsung ya Bu ya. Jadi mungkin sahabat-sahabat kalau misal melihat ada temannya atau mungkin anak, saudara, lalu ada yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, itu kita harus berani untuk speak up. Jangan karena malu akhirnya diam, karena akhirnya pelaku bisa bebas justru ya Bu ya, dan dia malah melancarkan aksinya, korbannya menjadi semakin banyak seperti itu. Jadi kita harus speak up. Cuma ini Bu, kalau misal sudah terlanjur menjadi korban Ibu, lalu apa sih yang bisa dilakukan? Bagaimana nih caranya speak up? Apakah langsung melapor saja atau seperti apa? Atau ada instrumen yang lain? Ya, ada. Yang pertama itu bisa melaporkan yang biasa kita gampang ya, itu melapor ke pihak yang berwajib, yaitu ke kepolisian. Yang kedua bisa juga melapor ke instansi terkait. Itu terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual itu ada di pelaporan namanya SAPA di 129 SAPA itu yang punya atau kepunyaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan jangan takut untuk pelapor atau saksi. Dalam hal ini adalah laporan tindak pidana kekerasan seksual karena akan dilindungi oleh lembaga. Apa itu lembaganya, Bu? Lembaga LPSK namanya, Lembaga Saksi dan Korban. LPSK ya. Nah, itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, itu juga akan mengawal restitusi itu supaya restitusi itu bisa menjadi bisa diterima atau menjadi hak dari korban. Jadi sebenarnya tuh secara instrumen ini sudah lengkap semua ya? Sudah lengkap. Dalam undang-undang juga diatur, lalu ada kementeriannya sendiri yang sudah dibentuk ya Bu ya, ini baru untuk dan ada hotline-nya lagi. Jadi ketika menjadi korban bisa langsung menghubungi hotline SAPA tadi di nomor 129. Dan setelah itu ketika memang merasa terancam, itu bisa meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terkait eksekusi untuk restitusinya pun itu juga bisa dilindungi dari LPSK seperti itu ya Bu ya. Untuk restitusi ini saya jelaskan sedikit ya Mas ya. Restitusi. Mungkin belum banyak yang tahu ya Bu ya. Restitusi itu apa sih Bu? Ya, restitusi itu bentuk kompensasi ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal, kompensasi dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada korban itu sebagai ganti rugi yang tadi kita sudah di depan sudah kita bicarakan. Ya. Nah, besarannya restitusi itu nanti ada di kewenangan keputusan pengadilan. Oh, itu ditentukan melalui putusan pengadilan dulu ya. Putusan pengadilan. Mungkin kan korban itu mintanya berapa kan kita nggak tahu, mungkin di pengadilan nanti ada putusan. Misal nih ya, contoh yang gamblang aja ya Mas ya. Misalnya kena restitusi sebesar 250 juta, besar kan gitu. Nah, apabila si pelaku itu tidak bisa membayar ya, mereka itu mungkin golongan dari kelompok masyarakat yang tidak mampu, tidak bisa membayar, itu menjadi tanggung jawab negara. Artinya negara di sini hadir untuk bertanggung jawab, tetap membayarkan restitusi tersebut. Misalkan juga kalau misalnya pelakunya
itu belum bekerja, maka orang tuanya yang berkewajiban untuk membayar restitusi. Aset dan asetnya itu bisa dieksekusi melalui putusan pengadilan. Dan jaksa diperintahkan atau diberi kewenangan untuk mengeksekusi aset dari korban. Wah, luar biasa. Berarti ini tidak main-main ya Bu ya? Restitusi ini berarti memang harus dilaksanakan untuk apa? Untuk memulihkan keadaan korban seperti itu. Ya, sampai dengan misalnya restitusi asetnya dihitung, ada mobil harganya berapa, 50 juta, motor berapa, kurang 100 juta misalnya dari yang disepakati di pengadilan, dari putusan pengadilan itu. Maka negara juga wajib memenuhi kekurangannya. Berarti negara juga wajib untuk dalam hal ini bertanggung jawab untuk bayar, untuk memulihkan keadaan korban. Luar biasa. Berarti ini sahabat-sahabat Kementerian Hukum Jawa Tengah, intinya itu jangan takut karena misal nih ada yang menjadi korban, ini semua dilindungi dari negara. Sudah disiapkan semua instrumennya dari peraturan, dari lembaga, dari kementeriannya bahkan ketika itu memang sudah menjadi korban itu ada restitusi, itu upaya untuk melindungi dan mengembalikan keadaan korban seperti itu ya Bu. Jadi kita tidak fokus hanya ya sudah dipidana, dipenjara lalu apa seperti itu. Di restitusi itu ada di pasal 30 sampai 37 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nanti sahabat Kementerian Hukum Jawa Tengah bisa juga mengkepoin atau membuka Undang-Undang Kekerasan Seksual. Iya. Nah, Tindak itu dicatat, pidana kekerasan seksual. Dicatat semua ya? Iya, haruslah kita. Sahabat Kementerian Hukum Jawa Tengah itu harus melek hukum katanya. Harus sadar hukum. Sadar hukum, iya betul. Sadar hukum ya. Wah gila, ini memang perbincangan kita di pagi hari ini tuh sangat berbobot menurut saya Ibu. Karena ini memang perlu diedukasi nih masyarakat. Khususnya kaum muda-mudi nih yang masih banyak terjerembab di pergaulan bebas dan belum tahu ya, dan mungkin belum ya tahu, karena ini kewajiban Mas Oscar dan teman-teman juga. Pasti. Saya juga itu harus mengedukasi, sebagai penyuluh hukum harus mengedukasi kepada masyarakat, sebagai orang tua juga harus memberikan edukasi dan care terhadap anak-anak kita. Betul, pastinya Ibu. Sebenarnya ini masih banyak sekali yang mau saya bicarakan dengan Bu Lilin ini karena luar biasa. Sudah cantik, pintar lagi ya. Nah ini, tetapi jadi karena keterbatasan waktu ini Bu, kita mungkin harus akhiri dulu ini untuk perbincangan hari ini. Tapi mungkin nggak apa-apa Bu, tapi karena kan ada banyak episode setelah ini. Iya. Ini kita episode ketiga, mungkin nanti ada episode keempat, 5, 6, 7, 8, dan banyak lainnya. Kita masih bisa membahas hal-hal yang lain. Seperti sebenarnya saya mau menanyakan terkait ini Bu. Apa itu? Terkait pernikahan dini. Wah, itu kan tadi sempat disampaikan yang 19 tahun itu. 19 tahun. Nah, secara reproduksi belum bisa menerima ya. Belum betul. Kuat. Itu banyak kasusnya juga akhirnya harus kandas di tengah jalan hubungan pernikahannya karena masih di bawah umur. Secara emosional belum bisa. Iya. Dan kayaknya nanti sesi berikutnya. Betul, karena itu sangat terlalu panjang. Oke, kalau begitu terima kasih sahabat-sahabat Kementerian Hukum Jawa Tengah yang sudah mengikuti acara podcast kita ini, dan ditunggu podcast selanjutnya, tidak akan kalah seru karena akan banyak narasumber yang lainnya juga. Dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers dulu Bu. Iya.